Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Maulana sebagai mahasiswa hukum tata negara. Pada kesempatan kali ini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan hukum tata negara di dunia Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konstitusi negara Palestina. Negara Palestina merupakan negara yang terletak di Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan sebelah timur dengan Yordania, sebelah selatan dengan Mesir, dan sebelah utara dengan Lebanon. Seperti gambar di atas. Sama-sama kita ketahui bahwasanya di negara Palestina sekarang ini sedang terjadi perseteruan antara bangsa Yahudi yang ingin mendirikan sebuah negara, yakninya negara Israel. Di tanah Palestina terdapat kota, yakninya kota suci tiga agama, yaitu adalah kota Yerusalem. Di kota Yerusalem terdapat tiga monumen besar sebagai saksi bisu sejarah. Menurut agama Islam, terdapat masjid suci ketiga, yakninya Masjidil Aqsa, adalah tempat yang diabadikan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Menurut bangsa Yahudi, di sana terdapat tembok ratapan, tempat turunnya Mesias. Menurut Kristen, terdapat gereja makam suci Yesus Kristus, tempat penyalipan Yesus. Baik, kita masuk ke dalam konstitusi negara Palestina. Di dalam konstitusi negara Palestina, dalam bab 1 terdapat prinsip-prinsip umum pada pasal 1 sampai pasal 7. Yang pertama, Palestina adalah negara demokratis, independen, dan berdaulat. Kedua, identitas Palestina berakar pada kebangsaan Arab dan Islam. Agama resmi negara adalah negara agama Islam, tetapi kebangsaan beragam dijamin. Kebebasan beragam ya. Baik, kita masuk ke dalam konstitusi negara Palestina. Di dalam bab 1, prinsip-prinsip umum pada pasal 1 sampai pasal 7. Yang pertama menyebutkan Palestina adalah negara demokratis, independen, dan berdaulat. Yang kedua, identitas Palestina berakar pada bangsa Arab dan Islam. Agama resmi negara adalah agama Islam. Sistem politik berdasarkan pluralisme dan demokratis. Hukum Palestina bersumber dari prinsip-prinsip Islam dan hukum modern. Palestina menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional. Dan bahasa resmi adalah bahasa Arab. Selanjutnya, bab 2, hak-hak dasar, terdapat pada pasal 8 sampai pasal 28. Setiap warga negara memiliki hak atas kebebasan, perlindungan hak atas perempuan, anak-anak, dan kaum rentan. Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat dijamin oleh negara. Pendidikan dasar wajib dan gratis. Hak atas peradilan yang adil dan perlindungan dari penyiksaan. Bab 3, kekuasaan legislatif pada pasal 29 sampai 45. Bab keempat, kekuasaan eksekutif pada pasal 46 sampai 65. Bab kelima, kekuasaan kehakiman. Di negara Palestina terdiri dari 3 pembagian kekuasaan. Yang pertama, legislatif, yaitu Ahlul Ahli wal Aqdi, yakninya DPR. Yang kedua, eksekutif, dipimpin oleh presiden. Yang ketiga, ada lembaga kehakiman. Selanjutnya, bab 6, pemerintahan daerah pada pasal 86 sampai 95. Dan bab 7, keuangan negara pada pasal 96 sampai 105. Bab 7 tentang ketentuan umum pada pasal 106 sampai 115. Di situ dijelaskan bahwasanya konstitusi adalah hukum tertinggi negara. Bab ke-9, ketentuan penutup pada pasal 116 sampai 120. Semua rancangan konstitusi negara Palestina
mencerminkan aspirasi Palestina untuk menjadi negara yang berdaulat, demokratis, dan berkomitmen pada keadilan sosial. Itulah bentuk dari negara Palestina. Namun, kedaulatan negara Palestina secara de facto sudah diakui, namun secara de jure belum, karena ada pembatasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menggunakan hak vetonya. Sedangkan sudah 140-an lebih negara yang telah mengakui kemerdekaan dari negara Palestina tersebut. Terima kasih banyak. Untuk menutup video kali ini, marilah sama-sama memecahkan doa untuk para mujahid yang berjuang untuk menegakkan negara Palestina. Allahumma ikhwanana mujahidina fi Palestin, agar para mujahid dilindungi di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.